Talkshow Batu Raja Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingkang kanca halagulu dan kegiatan di 103,1 Batu Raja Radio Cuma Kita Etnikom Jaringan Media Etnik Indonesia. 13 Mei 2022 Dingkang kanca, tepatnya di hari Jumat. Kurang lebih selama sebidang keadapan kita berkanca di talkshow bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja ya. Jadi narasumber Ibu Khalifah pagi ini ada Dr. Gilbert Kristianto MM dari Dokter Umum Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Selamat pagi, halo dok. Selamat pagi. Gimana kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi tidak cuti, tidak libur? Enggak. Oke, ya lanjut kita tahu di pagi hari ini itu akan ngebahas tentang hepatitis misterius pada anak nih dok ya, Iya, betul? benar. Oke, jadi tentunya banyak yang perlu kita ketahui ya di kanca. Sebelumnya boleh perkenalan dulu dok, silakan. Oke, selamat pagi semua. Nama saya Dr. Gilbert. Saya adalah dokter umum, dokter IGD di Rumah Sakit Santo Antonio. Oke, tadi Kang Kancik ya. Boleh nih kita sebelum mulai sharing ataupun tanya jawab mengenai hepatitis, mungkin kamu nak pembukaan dulu ya. Jadi apa sih itu hepatitis yang sekarang mungkin lagi membuming lah ya di masyarakat, silahkan dok. Ya, jadi beberapa waktu belakangan ini memang kita sempat dengar ada yang namanya hepatitis misterius kayak gitu. Iya. Nah, secara umum sebenarnya apa sih hepatitis itu? Nah, hepatitis itu dari asal katanya hepa itu artinya ya hati kita sebenarnya. Jadi fungsi organ kita sebenarnya hatinya kita ininya. Dan itis itu adalah peradangan. Jadi kalau kita bilang hepatitis adalah peradangan pada hati. Penyebabnya sebenarnya ada berbagai macam kayak gitu. Paling umum tapi yang kita tahu adalah virus. Kalau kita pernah dengar ada yang dibilang hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C sampai hepatitis E ininya. Kayak gitu. Nah, tapi yang saat ini beredar kenapa dibilang hepatitis misterius karena penyebabnya sebenarnya belum kita ketahui secara pasti. Kayak gitu. Jadi bukan termaksud antara hepatitis A sampai E penyebab virus itu, tapi penyebab virusnya itu masih kita coba teliti istilahnya, masih kita coba cari penyebab utamanya dari mana. Ininya makanya kenapa dibilang sampai hepatitis misterius ininya. Jadi makanya hari ini kita akan bahas kira-kira apa aja yang terjadi saat ini yang kita sudah ketahui saat ini dan bagaimana yang harus kita lakukan atau yang tindakan yang harus kita lakukan untuk kedepannya seperti itu. Dingkang kanca. Jadi masih menjadi misteri lah ya, Dingkang kanca ya. Oke, mungkin itu awal pembukaan kita di pagi hari ini mengenai narasumber Ibu Khalifah, yaitu Dr. Gilbert ya dari Dokter Umum. Bahasan kita mengenai hepatitis yang masih menjadi misteri pada anak yang lagi dialami kita mana ya Dingkang kanca ya. Tentunya kita terimakan interaktif dok ya dari penelpon. Kalau kamu belum sharing ataupun bertanya langsung dengan Dr. Gilbert Dingkang kanca, silahkan di line telepon kita 0735322622 atau WA di 081271195755. Kita tunggukan ke jam 10 di talkshow pagi ini bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Masih berlanjut tadi Kang Kanca, inilah 15 menit sudah minggu dari jam 9 pagi ya. Kita masih lanjut membahas mengenai hepatitis nih ya. Karena masih misterius dok ya. Jadi dikatakan misterius tadi Kang Kanca karena belum diketahui pasti apa penyebab dari hepatitis yang lagi melanda Manahi. Karena di Kang Kanca beberapa negara inilah ada yang terjadi kasusnya juga katanya lah masuk Indonesia dok ya, benar. Jadi kalau di Indonesia juga itulah ada dari sih kasus atau bahkan ada yang lah terkena nih dok. Iya benar. Jadi sebenarnya kalau dari laporannya itu pertama kali ketemu kasusnya itu dari bulan lalu sebenarnya 5 April itu pertama kali dilaporin di Inggris sebenarnya.
Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri untuk sampai saat ini laporan per kemarin tanggal 12 Mei itu udah ditemukan kurang lebih sekitar 18 kasus kayak gitu, dan yang disayangkan adalah 7 kasusnya itu adalah kasus yang meninggal kayak gitu pada kejadian anak-anak seperti itu. Itu ada yang kancih ya. Nah, jadi kan untuk kasus yang sekarang ini kan belum diketahui pasti nih dok ya, masih misterius. Kalau hepatitis pada umumnya itu sih penyebabnya tuh karena apa sih dok? Nah, secara umum biasanya itu penyebabnya karena virus kayak gitu. Virus yang kita ketahuin biasanya disebutkan hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E kayak gitu. Nah, tapi untuk yang kasus misterius ini, nah masih diteliti dari laporan-laporan kasus yang sampai saat ini dilaporkan kurang lebih udah ada sekitaran 100-an sampai hampir mau 200 kasus. Nah, ditemukan itu ada beberapa penyebab virus yang kita bilang masih menjadi kemungkinan gitu, karena makanya kenapa dibilangnya misterius kayak gitu. Salah satunya kalau disebutkan itu adalah adenovirus, dan kalau yang terakhir ini ada juga yang dari virus COVID kayak gitu, SARS-CoV kayak gitu. Nah, tapi yang untuk virus COVID itu sendiri masih persentasenya masih sangat kecil kayak gitu. Jadi itu adalah masih kemungkinan, belum kita bisa nyatakan pasti penyebabnya dari sana sebenarnya. Kayak gitu. Itu ada yang kanci. Jadi masih diteliti sampai sekarang. Iya, Kita doakan kian semoga kasusnya tidak berkembang, dok ya. Jangan sampai terulang loh COVID-19 ini ya. Karena COVID-19 ini baru adem ayam tapi masih lah ya. COVID-19 masih terus harus kita waspadai ya dingkang kanci meskipun sehangat dulu pemberitaannya ya. Nah, kalau untuk ini dok, gejala mungkin kan para emak-emak pengen tahu nih ya, karena ini kan hepatitis pada anak ya, gejala-gejala yang terjadi kalau anaknya tuh kena hepatitis nih dok, silahkan. Nah, jadi gejalanya saya bagi jadi 2 kayak gitu, gejala secara umum kayak gitu dan gejala khusus pada kita bilang kasus hepatitis kayak gitu. Nah, kalau gejala umum itu biasanya adalah gejala yang ditimbulkan oleh penyakit yang disebabkan oleh virus kayak gitu. Jadi gejala umumnya itu biasanya yang dirasain demam kayak gitu, ada mual muntah, kemudian nyeri perut kayak gitu, ada juga yang sampai diare ininya, dan kemudian ngerasa kayak badannya itu ngilu-ngilu sakit kayak gitu. Nah, itu adalah gejala umum pada penyakit virus. Jadi kayak virus secara umum biasanya kayak gitu. Jadi kayak kalau kita dengar mungkin kayak mirip kayak gejala COVID Gejala gitu, COVID, kayak gitu. ya. Karena COVID kan juga virus penyebabnya kayak gitu. Nah, baru kita masuk ke gejala khusus untuk hepatitisnya. Nah, kalau kita tahu ya pasti pernah dengar dibilang orang kuning kayak gitu, karena gejala khusus hepatitis itu terjadi karena peradangan di hati kayak gitu. Saya kan salah satu fungsi hati adalah untuk menginikan racun kayak gitunya. Jadi yang racun itu akhirnya tidak bisa kita bilang dieliminasi dari hatinya sehingga ketahan dalam tubuhnya. Salah satunya adalah itu kayak gitu, memberikan warna jadinya kuning di tubuh kita kayak gitu. Selain itu paling pertama biasanya paling umum yang kita bilang bisa dirasain adalah waktu kita buang kencing, warnanya itu pekat banget kayak teh kayak gitu. Nah, seperti itu gejalanya. Atau pas buang air besar malah warnanya itu pucat kayak dempul ininya. Jadi warnanya lebih ke abu-abu, bukan kayak warna BAB yang normal pada biasanya. Dan yang paling fatal atau yang paling berat adalah sampai kita bilang penurunan kesadaran. Jadi anak-anak itu sampai benar-benar kita bilang tidak sadar ininya. Nah, itu yang paling fatalnya kayak gitu. Jadi kalau ada tanda-tanda itu, nah itu udah kita bilangnya oh ya ini udah mulai ada ngarah ke hepatitis kayak gitu. Oke tuh dok ya. Nah, apakah gejala itu langsung pacak dirasakan atau mungkin dia tuh kalau lah kena seminggu 2 minggu kemudian baru ada gejala tuh dok? Nah, itu makanya kenapa yang saat ini yang hepatitis misterius ini kita bilang hepatitis akut kayak gitu, karena akut dalam istilah akut itu prosesnya itu lumayan cepat gitu. Ya. Kalau hepatitis itu dibagi 2, akut dan kronis kayak gitu. Kalau kronis itu kejadiannya setelah 6 bulan. Jadi jangka waktu mulai timbul gejala sampai kita bilang gejalanya memberat itu jangka waktunya lumayan panjang, lebih dari 6 bulan. Ya, lebih dari 6 gitu. bulan. Tapi yang kasus misterius ini dia itu dibilangnya akut karena itu reaksinya tuh sangat cepat kayak gitu. Dalam berapa hari, berapa minggu aja itu perubahannya langsung signifikan. Jadi dari awal pertama itu hanya gejala yang kita bilang gejala umum aja. Demam dan ya benar, yang lain-lain sebagainya gejala umumnya itu aja. Tiba-tiba langsung berubah kita bilang ke gejala hepatitis yang
tampak jelas kayak gitu. Jadi anaknya bisa langsung tampak kuning, kemudian kencingnya jadi berwarna teh kayak gitu ininya. Nah, itu langsung jelas seperti itu. Makanya kita bilang harus sangat diwaspadai itunya, kondisinya. Itu Hadingkang Kancih ya. Kalau untuk menghindari nih dok, menghindari dari biar tidak terkena ya, biar tidak terkena penyakit hepatitis itu cak mana sih dok? Nah, Oke, jadi kalau dari laporannya sebenarnya kan salah satu penyebabnya itu kan adenovirus tadi yang saya bilang. Adenovirus tadi kemungkinan itu. Nah, adenovirus itu sendiri pada umumnya bisa menyebar melalui saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya gimana cara pencegahannya, otomatis kalau saluran pernafasan udah sering kita tahu kayak gitu. Yang kita lakukan selama waktu pandemi COVID kayak gitu. Nah, sampai saat ini kan juga kita masih kalau misalnya kita bilang di tempat umum, nah itu harusnya tetap masih menggunakan masker seperti itu, kayak gitu. Jadi menggunakan masker, menjaga jarak, ya itu untuk pencegahan dari saluran pernafasan, kayak gitu. Sedangkan untuk saluran pencernaannya sendiri, ya otomatis dari pola apa yang kita konsumsi, kayak gitu. Nah, kita konsumsi yang bernutrisi, yang bergizi dan kebersihannya terjaga, kayak gitu. Itu yang utama. Kemudian sebelum makan yang pasti mencuci tangan, gitu. Karena kadang-kadang kita udah buru-buru nih pengen makan, ya benar, kayak saking kelaparannya pengen buru-buru makan kayak gitu, lupa cuci tangan kayak gitu. Nah, itu juga salah satu yang bisa menyebabkan masuknya virus pencernaan. Jadi pencegahannya secara umum adalah itu, mencegah masuk lewat saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Jadi itu yang harus kita jaga. Oke, itu yang harus diperhatikan Hadingkang Kancih ya. Nah, jadi penyebab kita lah tahu, gejala-gejalanya juga lah tahu nih ya. Jadi untuk para kamu bilang Hang mungkin yang lagi merasakan sedikit gejala, nah langsung sharing dengan dokternya, yuk silahkan di 0735 322 622 nya Hadingkang Kancih ya, atau lewat WA kita juga tunggukan di 0812 7119 5755. Baca juga komen-komen di Facebook kita Batu Raja Radio Jilid 2, ataupun komen di Instagram kita Batu Raja Radio Hadingkang Kancih. Kita tunggukan di talkshow kita pagi ini engkut ke jam 10 pagi. Talkshow Batu Raja Radio. Masih dipancar luaskan di Jalan Dr. Maman Hatta nomor 1196H Bakung Batu Raja. Masih berlanjut Hadingkang Kancih, sudah disiapkan belum nih pertanyaan? Yuk di 0735 322 622 nya kita masih tunggukan. Di 0812 7119 nya juga kita tunggukan Hadingkang Kancih ya. Nah, dok, kalau tadi kan sudah kita bahas gejala ya, ataupun di Indonesia juga itulah berapa anak yang terkena, bahkan ada yang sampai meninggal dunia dok ya. Nah, jadi kalau dampaknya kan selain pastinya kalau terlalu akut meninggal dunia dok ya, hal yang sangat dalam adanya Hadingkang Kancih, kalau dampak lain nih yang bakal dirasakan oleh anak yang terkena hepatitis itu apa sih dok? Nah, jadi ini yang menjadi kita bilang ininya gambaran besarnya adalah karena kasusnya ini ditemukan pada anak-anak kayak gitu. Jadi sedangkan anak-anak itu yang dari laporan kasus di Indonesia sendiri yang terbanyak itu di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun sampai kita bilang 10 tahun saat ini laporan kasusnya. Nah, sedangkan anak di bawah 5 tahun itu biasanya kadang-kadang belum bisa mengeluhkan. Iya, belum baca. Apa, belum bisa menyatakan apa yang dia rasakan kayak gitu-gitu. Jadi kesulitannya kadang-kadang seperti itu kayak gitu. Untuk dampaknya belum bisa kita benar-benar tahu apa yang dirasakan oleh anaknya ya. Kita skip dulu bentar dok ya. Iya. Halo. Pagi, Ibu siapa di mana? Ibu Canda, nak bertanya apa? Ah? Oke, Bung. Kedengar
kedengeran dok? Iya, sedikit kedengeran. Sedikit ya. Yang ditanyakan tadi kayaknya apakah di Batu Raja sudah ada ininya, Oke. kayak gitu. Nah, kalau untuk sampai saat ini di laporan dari rumah sakit kami juga sendiri, kita belum ada ketemu kayak gitu pasien anak-anak yang masuk dengan tanda-tanda gejala ke arah hepatitis kayak gitu. Nah, cuman yang menjadi kewaspadaan adalah dari yang tadi saya sebutin, laporan di Indonesia sendiri dari 7 kasus itu, 1 kasusnya itu ada di Sumatera Barat. Ada di laporannya, Sumatera kayak gitu. Barat. Berarti kan kita bilang di Pulau Sumatera Di Pulau inilah Sumatera, kayak gitu. Sedangkan yang lain itu kebanyakan di Pulau Jawa, yang sisa yang lainnya kayak gitu. Berarti kan udah mulai ada nih kita bilang tanda-tanda ke arah sananya kayak gitu. Jadi tetap kita bilang walaupun saat ini kita bilang pas ininya di sini nggak ada, tapi kita tetap harus waspada. Iya betul. Kayak gitu, harus waspada, harus jaga kondisi anak-anak utamanya kayak gitu. Oke, lanjut nih ke pertanyaan kita tadi, dampaknya tadi dok. Nah, iya. Jadi untuk dampaknya sendiri kita bilang dari gejala-gejala yang timbul itu otomatis dia bisa, kalau kita bilang dari laporan-laporannya ini perkembangannya itu sangat cepat kayak gitu. Dampak ke anak-anak itu sendiri otomatis kalau kita bilang hatinya itu kerusakannya cepat kayak gitu, untuk pertumbuhan perkembangannya juga pasti terganggu kayak gitu. Kemudian yang paling fatal kayak gitu, yang paling fatal adalah mengarah sampai ke arah kematian. Kayak gitu, karena kita bilang fungsi utama dari hati itu salah satunya adalah untuk mencerna racun. Kayak gitu. Kalau dia tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, nah berarti kan racun semua itu ketahan dalam tubuh. Kayak gitu. Bayangkan itu terjadi pada anak-anak kayak gitu. Anak-anak tidak bisa memproses itu kayak gitu ya, sampai sehingga dampak yang paling fatalnya adalah yaitu mengarah ke kematian. Kayak gitu. Jadi itu yang harus kita waspadai dulu untuk saat ini. Walaupun memang saat ini belum ada, tapi kita tahu dulu kayak gitu. Kita punya kewaspadaan kayak gitu, supaya kayak gitu kalau misalnya kita bilang anak-anak kita misalnya ada gejala sakit kayak gitu, kita tidak menyepelekan. Iya ininya. betul. Kayak gitu, ya. langsung diperiksa. Ya, benar, kayak gitu. Jangan cuman langsung dikompres dan juga lain sebagainya, karena kan tadi gejala umumnya tuh demam dok ya. Jadi langsung ada kangen. Nah, jadi dari gejala ataupun cara dia tadi kan, cara kita mencegahnya kan dengan cara jaga pencernaan kita juga, dari bagian pernapasan juga nih. Sebenarnya hepatitis nih kalau yang akut tuh nular gak sih dok? Oke, jadi kalau misalnya hepatitis yang kita tahu, misalnya gambaran umumnya hepatitis yang A sampai E itu, hepatitis yang bisa menular lewat pencernaan itu adalah hepatitis A. Gitu. Dulu mungkin di Batu Raja pernah sempat ada wabah, gitu, yang sampai kita bilang karena tertularnya lewat makanan, kayak gitu, lewat makanan itu hanya hepatitis A. Kayak gitu. Sedangkan hepatitis B sampai hepatitis E itu dia menularnya harus lewat darah. Harus lewat gitu. darah. Jadi kita bilang penularannya itu lewat darah, berarti otomatis lewat jarum suntik gitu, berhubungan kayak gitu. Nah, itu untuk hepatitis lain kayak gitu. Tapi untuk hepatitis yang misterius ini, nah itu karena sebenarnya secara umum belum diketahui penyebabnya kayak gitu. Cuman dari penelitian, dari laporan-laporan kasusnya, beberapa virus yang kita bilang sudah ditemukan, kemungkinan-kemungkinannya itu adalah salah satunya yang tadi saya sebutin, adenovirus kayak gitu. Jadi dari temuan itu kita mendasarinya adalah berarti kemungkinan ada tertularnya itu lewat saluran pernapasan. Kayak gitu. Jadi itu kenapa yang saat ini untuk hepatitis misterius ini kita bilang yang harus dijaga adalah itu dua dulu gitu. Kalau hepatitis yang lain yang tadi saya sebutin gitu, hepatitis A berarti lewat saluran pencernaan, berarti makan minum harus dijaga. Sedangkan B sampai E itu melalui darah. Oke, itu ringkangkan ya. Jadi untuk yang misterius ini sampai ke penelitian yang masih berlangsung Manahi, yang belum diketahui ringkangkan apa penyebab pastinya. Yang pasti kita masih tetap harus menjaga pola makanan yang kita konsumsi, juga pernapasan. Berarti kalau dari pernapasan, lingkungan juga harus diperhatikan ya. Hampir sama cak COVID-19, berarti sebelum makan cuci tangan ya, balik dari luar, ataupun kalau nggak ke tempat keramaian kan tentunya kita menghirup udara tuh dok ya. Jadi harus masih tetap menggunakan masker, tetap terapkan protokol kesehatan itulah yang pastinya ya. Kita masih berlanjut nih lah 34 menit minggu dari jam 9 pagi, masih di Talkshow Batu Raja Radio bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio.
Lanjut tadi Kang Kance, 20 menit lagi jelang ke jam 10 pagi. Diingatkan terus ya, waktunya takut kamu kalau ada janji di tanggal 13 Mei ini ada Kang Kance ya. Diingatkan kalaupun apa pergian hati-hatikan di jalan. Kita masih berlanjut di talk show bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja ya, tentang hepatitis tadi Kang Kance ya. Jadi kalau kita lah tahu mengenai gejala yang lagi dialami nih, ternyata ada anak kita yang kena tuh dok, bagaimana cara kita nanganinya ataupun pemeriksaan yang harus dilakukan nih dok? Oke, jadi disarankan memang kalau untuk anak-anak yang mulai ada gejala seperti demam kayak gitu, nah dibawa ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit untuk kita bilang dilakukan pemeriksaan kayak gitu, lakukan pemeriksaan secara umum yaitu darah, untuk pemeriksaan darah kayak gitu, darah rutin, kemudian pemeriksaan fungsi hatinya kayak gitu, supaya kita tahu saat ini anak saya itu sakitnya ke arah mana kayak gitu, kita bisa tahu lebih jelas kondisi anaknya kayak gitu, apakah memang fungsi hatinya mulai ada tanda-tanda terganggu ininya kayak gitu, berarti kan kalau kita bilang mulai ada tanda-tanda terganggu, mulai ada tanda-tanda ke arah hepatitis kayak gitu, jadi supaya bisa langsung segera ditanganin kayak gitu. Nah secara umum memang untuk penanganannya, karena kita belum bisa mengetahui penyebab utamanya kayak itu, jadi kita memang mendasarinya berdasarkan apa gejala yang timbul pada anak itu sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia dominannya lebih ke muntah-muntah, ke mencret, berarti kita tanganin itunya dulu kayak gitu, muntah mencretnya. Kemudian kalau misalnya anaknya demam, kita tangani demamnya dulu kayak gitu, sambil kita memastikan hepatitis yang timbul pada anak ini penyebabnya dari mana gitu, apakah hepatitis yang udah ada sebelum-sebelumnya A sampai itu atau hepatitis misterius ini kayak gitu. Nah itu dulu yang bisa kita lakukan untuk saat ini seperti itu. Oke, tadi Kang Kance ya. Jadi untuk Kamlohang yang mungkin lagi waspadaan terhadap hepatitis ini, atau mungkin ada anak kamu yang lagi demam, ada yang Kang Kance mengarah ke situ, cepatlah periksa ya, jangan ditunda-tunda di Kang Kance. Lan telepon kita berdering, ada siapa di sini? Halo, assalamualaikum. Pagi. Iya pagi, dengan Ibu siapa di mana? Sama Ibu Nguria di Sukawahya. Nak bertanya apa Bung? Iya nih Bung, tadi kan aku baru buka radio. Kayaknya tuh ngeri nih aneh hepatitis Iya, ngeri. pada anak nih. Itu yang baca aku mengalami itu tuh yang bisa kena tuh pada anak usia berapa baik sampai ke berapa. Terus penyebabnya tuh Bung, biar kami nih wong tua nih tahu. Ngeri-ngeri sedep rasanya tuh Iya, banyak yang ngeri-ngeri sudah sedep. meninggal dunia itu ya. Ya itu Bungnya, terima Siap, kasih. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dok, mungkin Iya. dibahas ulang ya. Oke, jadi yang jadi pertanyaan istilahnya di usia berapa aja yang kemungkinan kena. Nah, dari WHO sendiri mengeluarkan kita untuk kriterianya itu bisa sampai umur 16 tahun untuk saat 16 ini. tahun untuk Kayak saat gitu. ini. Untuk saat ini sampai 16 tahun. Tapi memang dari laporan kasusnya yang terbanyak itu anak-anak usia di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Jadi makanya kenapa kewaspadaannya jadi lebih meningkat lagi kayak gitu, karena anak-anak di bawah 5 tahun tadi yang sempat kita bahas kayak gitu belum bisa mengutarakan apa yang dia rasakan kayak itu. Jadi kita benar-benar dari sebagai orang tua misalnya, kita yang harus lebih jeli ngelihat kondisi anak kita kayak gitu. Kalau memang demamnya sudah tinggi banget, kemudian muntah-muntahnya udah kita bilang lebih dari 5 kali, udah setiap makan minum muntah misalnya, atau kita bilang diarenya itu udah banyak banget kayak gitu. Nah itu segeralah dibawa ke rumah sakit. Jadi jangan ditunda-tunda dulu sampai anaknya udah lemas kayak gitu baru kita bawa ke rumah sakit ininya, seperti itu. Nah gejala kan tadi udah kita bahas ininya kayak gitu. Gejala-gejala itulah yang harus menjadi perhatian kayak gitu, karena jangan sampai kita menyepelekan kayak gitu, menyepelekan gejala, oh ya cuman diare biasa ininya, cuman demam biasa ininya, jadi nggak usah lah dibawa berobat kayak gitu, paling sembuh sendiri. Nah itu yang harus kita waspada. Kalau memang udah 2-3 hari di rumah dirawat sendiri tidak ada perbaikan, nah sebaiknya segera langsung dibawa ke rumah sakit supaya bisa kita periksakan tadi kayak gitu, kita periksakan terlebih dahulu supaya kita bisa tahu sakit anaknya itu ke arah mana kayak gitu. Kita tidak menduga-duga, tidak menebak-nebak, tidak menjadi ketakutan sendiri ininya kayak gitu. Ya tadi Kang Kance untuk
untuk antisipasi lebih awal lah ya dari pihak keluarga, karena itu tadi kalau untuk yang misterius ini kan kebanyakan di bawah usia 5 tahun dok ya. Jadi mereka belum terlalu pacak menjelaskan apa yang mereka rasakan, tapi kalau para jembetunya lebih paham ya, yang lah tahu oh anaknya ini demam, takutnya Adingka Angkanci, kita lebih ke menebak-nebak, alangkah lebih baiknya kalau langsung dibawa ke fasilitas kesehatan ya, agar lebih jelas Adingka Angkanci anaknya nih sakitnya mengarah kemana ya. Kita masih berlanjut nih, 15 menit lagi jelang ke jam 10 pagi. Adingka Angkanci masih di Talkshow Batu Raja Radio bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Lanjut tadi Kak Angkanci karena lana jam 10 nih. Jadi kita tutup nih. Sebelum tutup kita nak minta sedikit tips nih dok, supaya mama Paison jaga kebersihan anak-anaknya di masa sekarang ini. Silahkan dok. Oke, jadi pesan-pesan ininya buat kita semua untuk jaga kebersihannya itu, selain itu banyak yang kita dengar istilahnya atau banyak yang kita dapat dari misalnya media sosial kayak gitu, berita-berita yang tentang penyakit-penyakit terbaru, salah satunya yang hepatitis misterius ini ya, kayak gitu. Ada yang bilang salah satu penyebabnya karena vaksin kayak gitu. Nah untuk saat ini bisa kita bilang, kita luruskan kayak gitu, kalau tidak ada hubungannya antara vaksin COVID atau vaksin yang lain terhadap hepatitis misterius ini kayak gitu. Jadi saat kita membaca berita-berita yang di media sosial, sebaiknya kita kembali cross check lagi kayak gitu. Kalau kita tidak yakin dengan beritanya, sebaiknya jangan langsung kita percaya, kita telan mentah-mentah kayak gitu. Kita bisa tanyakan ke fasilitas kesehatan, ke dokter kayak gitu. Termasuk jika anak-anak kita ada punya gejala kayak gitu, punya gejala yang umumnya kayak gitu, demam kayak gitu-gitu, sebaiknya kalau sudah di rumah 2-3 hari diobati sendiri, tidak ada perbaikan, jangan takut ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit kayak gitu untuk diperiksakan kayak gitu. Untuk pencegahannya sendiri yang bisa kita lakukan adalah kembali lagi kita bilang, walaupun sekarang memang COVID pun sendiri udah lenggang kayak gitu, kita bilang udah mulai nurun jauh kasusnya kayak gitu, tapi kita tetap harus waspada kayak gitu. Kalau memang harus keluar rumah, tetaplah masih menggunakan masker kayak gitu untuk menjaga, kemudian menjaga kebersihan diri, mencuci tangan kayak gitu, makan yang bergizi, makan kalau bisa dalam kondisi yang bersih seperti itu, supaya kita daya tahan tubuh kita juga kuat, anak-anak kita juga terlindungi seperti itu, jadi terhindar dari penyakit juga seperti itu. Itu Adingka Angkanci sebagai penutup kita di Talkshow pagi hari ini. Kita ucapkan great terima kasih nih dok atas waktu kamu lah hadir, juga menunjukkan pengetahuan untuk Adingka Angkanci di rumah, juga untuk Ibung Diwe ya. Jadi kita tutup Adingka Angkanci, jumpa lagi di Talkshow bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja di minggu berikutnya. Halakulu Nagakian di 103,1 Batu Raja Radio, Radio Cuma Kita Etnikom, jaringan media etnik Indonesia. Kuasa Santan lagi nyeputi cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.